siang Pak Wahyu. Selamat siang juga. Ya, besok kita akan melaksanakan supervisi ya di kelas Ya, Pak Wahyu. ya. Ya. Untuk materi apa itu Pak? Untuk materi besok adalah aksara Jawa, khususnya untuk aksara muda. Ya, perlu saya tahu di kelas berapa? Di kelas 11 MIPA 2. Nah, di jam pertama. Di jam pertama ya. Apa yang sudah Bapak siapkan untuk materi besok? Saya menyiapkan RPP Ya. berdiferensiasi, Alhamdulillah ya. terus membuat media disertai gambar untuk bagaimana siswa itu bisa tertarik dengan materi yang saya siapkan. Kemudian tujuan dari pembelajaran besok apa Pak? Tujuannya agar siswa itu dapat menggunakan penggunaan aksara muda dengan tepat. Kemudian area pengembangan mana yang ingin Bapak tingkatkan pada materi aksara muda itu Pak? Area yang saya tingkatkan yaitu untuk kompetensi saya bagaimana membuat media yang sesuai dan diminati banyak siswa. Terus saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk membuat proses pembelajaran dengan diferensiasi konten seperti yang Bu Rita kemarin tutorialkan. Kemudian strategi apa yang sudah Bapak siapkan untuk pembelajaran besok agar bisa katanya tadi kan diminati ya dengan siswa. Apa Pak strateginya? Untuk strateginya persiapannya yaitu tadi menyiapkan RPP berdiferensiasi, terus membuat media disertai gambar untuk bagaimana siswa itu bisa tertarik dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Bagus sekali itu Pak ya. Kemudian ada nggak sih Pak ketika Bapak menyusun RPP-nya itu kemudian menyiapkan media itu hambatan-hambatan yang Bapak temukan? Untuk hambatan itu pembelajaran diferensiasi terasa bagi saya masih asing. Masih asing. Biasanya di situ kebanyakan ceramah, dan di sini saya ingin mencoba untuk bagaimana mengapresiasikan. Selama ini siswa kurang paham dengan strategi yang biasa saya gunakan. Kemudian menurut Bapak nih, kalau sudah tahu tuh hambatannya seperti itu, pastilah ada ya trik atau solusi untuk mengatasi, walaupun presentasenya sederhana tapi sangat penting buat Anda. Untuk solusinya mencoba dan terus mencoba mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi yang kemarin ditutorialkan, terus mengamati dan menganalisis setiap sajian media yang saya gunakan untuk menarik minat dari siswa tersebut. Gitu. Tapi solusi yang sudah Bapak berikan itu sebetulnya pas ya dengan apa yang sudah menjadi topik kita hari ini, bahwa Bapak ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Misalnya tadi diferensiasi konten ya. Nah, kemudian menurut Pak Wahyu sendiri pembelajaran diferensiasi apa yang ada di gambaran Bapak? Untuk diferensiasi menurut saya yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan setiap siswa. Jadi misal pada diferensiasi proses pembuatan kelompok, di situ tidak terus dipukul rata atau menurut urutan absen. Nah, di situ dikelompokkan mana siswa yang mampu, sedang, dan kurang mampu. Iya. Nanti dari kelompok yang mampu atau di situ dikelompokkan menjadi kelompok A, misal bisa mengidentifikasi aksara muda dan menyunting dari kartu yang sudah saya sediakan. Terus untuk yang kelompok B yang sedang itu mengidentifikasi aksara muda dan memberikan contoh aksara muda yang lain. Terus untuk yang C yang kurang itu mengidentifikasi aksara muda yang sudah tersedia. Ya. Kemudian kalau tadi yang saya dengar itu ada pembagian kelompok itu. Kelompok A saya dengar itu kayaknya tadi lebih sulit daripada kelompok yang kelompok B tadi saya dengar itu sedang lah ya kemampuannya, karena di situ hanya identifikasi dan memberikan contoh yang lain. Kemudian kelompok C tadi hanya mengidentifikasi. Kalau Bapak sadari sebetulnya itu sudah
Bapak sudah menerapkan diferensiasinya itu sendiri Pak. Tapi nanti ini yang akan Bapak terapkan ya di dalam kelas. Oh ya, alhamdulillah sekali. Berarti Bapak sudah paham itu diferensiasi. Ya kalau menurut saya Bapak sudah paham itu berdiferensiasinya itu memang seperti itu. Itu prosesnya Bapak sudah, semoga besok bisa dapat diterapkan. Dan yang terakhir Pak, menurut Bapak kalau sudah ada pembagian secara diferensiasi itu tadi ya, penilaiannya atau asesmennya bagaimana? Untuk penilaian disesuaikan dengan kemampuan di kelompoknya. Nanti misal dari yang kurang itu bisa berhak mendapatkan nilai 90 kalau dia bisa menjawab dengan sepenuhnya atau menjawab dengan tepat pertanyaan yang saya berikan. Kalau sudah bisa menjawab dengan tepat, terus ada nggak pembedanya untuk diferensiasi itu sendiri Pak? Untuk membedakannya hanya deskripsi prosesnya yang nanti akan saya berikan pada keterangan pada hasil evaluasi belajar siswa. Ya Pak, sedikit ya Pak ya, tadi saya sedikit untuk mencatat apa yang besok akan direncanakan untuk diberikan ke 11 MIPA 2 ya. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya tanyakan, yaitu tujuan pembelajarannya. Tadi Bapak sudah mengaplikasikan ABCD audiennya, terutama di situ saya lihat di RPP-nya yang sudah Bapak berikan ke saya itu sudah diterapkan. Kemudian area pengembangannya tadi kan ingin media ya yang sesuai agar memudahkan siswa untuk mengenali aksara Murda lebih dalam lagi ya. Tadi dengan proses pembelajaran diferensiasi. Ya, kalau yang saya lihat untuk strategi yang dipersiapkan dengan pembelajaran diferensiasinya itu menurut saya sudah cukup bagus, dan media digunakan itu tadi saya melihat ada media kartu bergambar ya. Insya Allah. Ya, kalau media kartu bergambar kan anak-anak suka dengan media seperti itu daripada tulisan gitu. Jadi menurut saya, menurut saya itu sudah cukup menarik Pak. Semoga besok bisa kita terapkan dalam pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Catatannya dari saya, Bapak dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, contohnya yang tadi ya, proses itu menurut saya Bapak sudah bisa menerapkan, dan saya sangat mengapresiasi sekali bahwa yang tadinya kelihatan Bapak terdengar belajar diferensiasi asing itu ternyata di dalam rencana RPP ini saya dengar tadi Bapak sudah bisa menerapkan itu. Semoga besok dalam realitanya dari hasil pembuatan RPP dengan yang di lapangan itu sinkron atau sesuai ya Pak ya. Ya, kita bertemu lagi ya Pak ya besok pada tatap muka, dan jangan dianggap saya sebagai tim penilai di sini. Saya juga sama-sama belajar bersama Bapak dan mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Terima kasih ya Pak Wahyu atas praobservasinya pada hari ini ya. Semoga besok dapat melaksanakan tugas Pak Wahyu ya. Enggak Pak. Udah gitu aja. Mari kita berdoa. Salah satu bisa memimpin juga. Ini cepat siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang. Sambil Alhamdulillah sehat, kuat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Saderenge wonten ing materi kula absen rumiyin kelas 11 MIPA kali. Hadis Alfi di Lukas Tante nggih. Ngerti saking pertemanan kan kalau ini mengingat kalau ini materi itu nopo Parimoro, tari jumlah. Kalau ini sampai wonten bentuk penugasan
Lajeng materi ingkang salajengipun menika wonten aksara Jawa. Aksara Jawa ingkang fokus wonten ing mriki, fokus wonten ing aksara Buddha. Aksara Jawa iku biasa piyambak sinaoni saking SD ngantos sakmenika sami saking aksara Legena wonten sekali dosa ingkang Ba ngantos Nga wonten ing mriki Ba ngantos Nga. Terus wonten pasanganipun wonten sandangan ingkang cacahé wonten pinten? Sandangan wonten 3. Wonten sandangan swara, sandangan panyiga, kalih sandangan wianjana. Terus sasanese saking aksara Legena wonten aksara Reka gawe nambahi aksara. Nah, wonten ing mriki wonten aksara Murda. Dan mriki wonten kromatik kalian saged nebak wonten ing mriki wonten gambar gendera. Gendera putih. Nah, Singapura. Ing mriki wonten tulisan aksara Jawa ingkang nembungaken Singapura. Nah, saking aksara Murda, aksara Murda menika aksara wonten pinten? Aksara Murda wonten pinten? Nah, wonten O, No, To, So, Go, Po, Go. Nah, wonten ing aksara Murda menika digunakake kagem digunakake kagem huruf kapital. Huruf kapital utawa huruf gede. Menawa basa Jawa ini huruf gede, nek nang bahasa Indonesia huruf kapital. Nah, huruf kapital, huruf gede kuwi biasa digunakan damel bombong. Papat panggonan sing dihormati. Napa? Jeneng instansi, gelar, kehormatan, terus papan panggonan. Kaya dene wonten ing wau pematik T mriki. Wonten ing mriki gunakake aksara Murda amarga gawe jeneng negara papan panggonan wonten Singapura. Jadi saking aksara Murda menika digunakake gawe huruf kapital sami kalih aksara swara. Aksara swara ugi dipun gunakake kagem huruf kapital. Lawatan yang mriki mangke wonten bentuk poster
Makanya waktu ini memang singkat, makanya bentuk mangke kalian saged kalih berdiskusi, ya mbak, sinau berdiskusi berkelompok. Mangke wonten poster kalau bentuk kelompok besar. Mangke kalian bentuk kelompok kecil. Nah, kelompok besar wonten ing mriki sampun kula bagi. Mangke saged misah rumiyin. Mangke saking kelompok setunggal, kelompok kali, kelompok tiga saged misah rumiyin. Lah sasampune mangke misah, mangke saged berlanjut ing kelompok kecil. Tim mriki mangke sing saking kelompok setunggal Agis, Elika, Eli, Faridatul, Fatimatu, Vera, Bea, Jazilatul, Naswa, Neza, Nurdita, Rizka, Risna, Rizki, Sabila, Triana. Mangke saged mriki misah rumiyin. Saking mriki geser mriki. Yang mau boten tersebut berarti geser ngalor. Jadi wonten pinten lho? Gangsal pas nggih. Nah, yang kedua mangke enten Alfi, Amrina, Aryani, Davis, Fida, Hani, Meta, Habib, Nabila, Tisagani. Dan ini nah, sing iki sing ketiga. Nah, saking saben-saben kelompok wonten ing mriki wonten pinten? 0, 4, 6, 7, 15. 0, 4, 0, 4. Nah, di kalian milih kiambak saben kelompok gangsal siswa. Kula selenggarake pilih setunggal kelompok gangsal siswa. Saben kelompok gangsal siswa. Lah wonten ing mriki mangke sampun lho wae. Berarti wonten ing mriki mangke saking kelompok 1 wonten 3 kelompok kalian menganalisis, mengamati saking Asor Mujo mangke banjur menganalisis. Jadi kira-kira bener apa salah saka nah kelompok 1 ya
berlima. Kelompok kali kelompok 3 nih. Sing kelompok kali enten kali kelompok tugasipun mangke mengamati terus dan mriki enten aksara mudha. Saged dipun amati bener napa salah, terus banjur wenehana tuladha liyane saking gambar wonten ing mriki. Kelompok setunggal, kelompok kalih. Nggih. Nah, ingkang mriki tugasipun kalian mengamati wonten ing gambar menika sampun leres napa dereng aksara mudhanipun. Nggih. Menika. Nah, saking kegiatan niki kalian betake kita ngobrolin pinten menit? Pinten menit? 10 menit. Oke, 10 menit. Dimulai saking Pak Niko. Sampun kula sopi ingkang kelompok A besar, berarti yang mriki mangke saking kelompok 1 kan 3 kelompok. Ada salah satu bisa menjawab dari tugas tersebut, mempresentasikan dari gambar di tim mriku. Saking gambar wonten ing mriku wonten bendera napa? Bendera Nigeria. Nah, analisis kalian. Benar. Terus kalian saged menganalisis kenapa kok dianggap benar. Amarga Nigeria itu amarga saking Nigeria menika jeneng gambar ingkang apa kali kocok moto salah amati kacamata ibu amarga saking kacamata kalebu benda. Terus ingkang kelompok kalih
Ingkang kula kalih menika wonten gambar napa? Papan tulis. Laras napa? Salah. 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 Salah Ibu. Wonten ing mriku migunakaken saking Amargi boten wonten pangkone teng mriki, Pak. oh, saking penulisan wonten ing mriki saking so mati diberikan enter tu ngeten awale nanging boten enten pakone oh nggih sing parai salah niki nggih tapi sama nah tuh sampai situ mriki enten gambar kali enten terus kelompok ing aksara mudha menika aksara ingkang dipungunakaken kagem huruf kapital. Terus kalian kedah saged memahami, saged mangerteni saking penggunaan aksara murda ingkang dipun simaoni wonten ing mriki. Saking menika enten ingkang badhe tanggap. Wonten. Menawi boten wonten ing mriki wonten bentuk kuis. Maca aksara ingkang wonten ing mriki. Kuis ingkang setunggal. Sepundi? Oh. Potong. Nah, dikerjakan potong. Apa? Ketinggalan. Lagi. Apa? Sesi. Ke sesi. Niki aksara apa? Kawan. Niki. Nah. Oke, terus November terus aksara apa? 2022. Kalih ewu kalih meniku. Menika materi saking aksara Buddha. Saking menika kalian kedah saged mangertosi kegunaanipun saking aksara murda, kegunaan aksara murda kuwi gawe apa, manggone nang ngendi. Terus saking penempatan aksara murda niku jas bumi. Wonten ing pepanggihan menika boten. Menawi boten wonten amargi wekdalipun sampun cekap pepanggihan dinten menika kula cekapi sementen kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Setelah melakukan pembelajaran di hari ini, saya merasa senang dapat diberi kesempatan untuk mempraktekkan pembelajaran diferensiasi secara langsung. Saya merasa masih harus banyak belajar, terutama perubahan kurikulum yang baru, karena ternyata banyak sekali manfaat untuk saya maupun untuk siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
bersangkutan ya bersama dengan Pak Wahyu ya. Saya tadi dan sampaikan sudah. Mohon maaf hari ini ganggu waktu konsernya untuk kita melaksanakan coaching pasca pembelajaran. Dulu di program CGP ini salah satunya adalah ada program pendampingan CGP dalam rangka dalam rangka diseminasi atau penularan ilmu kepada lintas sejawat yang diantaranya adalah pelaksanaan pendampingan penyusunan program persiapan pembelajaran PP, kemudian pemantauan atau pengamatan proses pembelajaran, dan ini nanti akan dilaksanakan yaitu coaching supervisi pasca pembelajaran. Itu nanti waktu sepenuhnya untuk dilaksanakan proses coaching pasca pembelajaran. Waktu sepenuhnya saya silakan. Mohon atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak DK, dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wahyu yang berkenan hadir pada hari ini. Kita mulai seperti tadi yang diarahkan oleh Pak Suryono PT saya bahwa hari ini kita akan melaksanakan coaching pasca pembelajaran Pak yang kemarin. Untuk mengingatkan kembali Pak, cara yang kemarin itu waktu kita pelaksanaan di dalam kelas itu sebelumnya saya juga sudah mengadakan pra observasi kepada Pak Wahyu, dan pembelajaran ini dalam materi aksara murdo di kelas 11 IPA 2. Nah, catatan yang kemarin saya peroleh pada pra observasi yaitu tujuan pembelajaran itu adalah pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan di sini ya Pak. Kemudian membuat media pembelajaran namun yang diminati atau disenangi oleh siswa. Ya. Nah, media itu saya ingat kemarin berupa media bergambar. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Wahyu kemarin itu adalah satu, media yang sesuai pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak. Kemudian media untuk bergambar otomatis yang diminati oleh siswa. Dan strategi yang dipersiapkan Pak Wahyu kemarin itu adalah pembagian kelompok berdasarkan diferensiasi ya Pak ya. Ya. Kemudian pengelompokan berdasarkan diferensiasi. Kemudian Pak Wahyu juga menyiapkan kartu media bergambar ya Pak ya. Di sana kartu medianya ada gambar, kemudian ada aksara Jawanya. Oh, yang membuat aksara muda ya Pak ya. Kemudian hari ini aku melakukan presentasi. Setelah kita melaksanakan pembelajaran pada waktu yang lalu Pak Wahyu, apakah area pengembangan yang Pak Wahyu kemarin utarakan ke saya bahwa Pak Wahyu ingin melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, kemudian media pembelajaran yang juga diminati oleh siswa juga yang sesuai ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Pak Wahyu rencanakan Pak? Untuk media dan pembelajaran ya kemungkinan masih ada kekurangan, mungkin beberapa yang memang perlu persiapan lagi supaya anak itu bisa lebih senang lagi dengan pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga kalau anak itu sudah senang akan lebih mudah untuk menangkap dari materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian itu kan tadi ada dua area pengembangan. Tentunya kan ada strategi-strategi yang Bapak ingin lakukan. Apakah strategi yang sudah Bapak rancang pada RPP
kira-kira dalam melaksanakan pembelajaran itu sudah dilaksanakan semua atau belum? Ya, kemungkinan untuk dari saya sudah, tapi kemungkinan ada beberapa yang kurang, tapi bisa di Pak, kira-kira kalau dari pelaksanaan kemarin itu ada enggak kesulitan atau hambatan Pak kami secara langsung di lapangan? Otomatis kalau namanya manusia ya, kalau perancangan kan kita sudah merencanakan sedemikian rupa. Otomatis hambatan mungkin ada yang Bapak rasakan, maksudnya yang bukan dilihat dari RPP. Mungkin kalau secara live pengembangan RPP-nya iya, tapi kadang-kadang pelaksanaan di lapangan seperti saya sendiri banyak ininya. Kira-kira hambatan apa yang Bapak temui? untuk hambatan karena kurikulum ini memang kurikulum baru dan di situ masih kurang dipahami. Nah, itu yang menjadikan kita itu masih gagal. Maksudnya di situ mencoba bagaimana untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Kemarin kan Bapak dalam pembelajaran itu menerapkan satu diferensiasi Iya. konten itu ya. Iya. Nah, itu menurut Pak Wahyu, apakah proses penerapan diferensiasi kontennya itu sudah sesuai dengan harapan diferensiasi konten yang saya berikan diseminasi kepada Pak Wahyu? Yang menurut saya itu sudah sesuai karena dari proses penilaian itu berdasarkan kemampuan dari siswa. Kita menggolongkan ada beberapa siswa yang bisa atau kurang atau memang tidak bisa. Nah, untuk penilaian itu memang disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Berarti sedang menerapkan sistem diferensiasi walaupun satu ya. Nah, kemudian Pak, bagaimana kira-kira nih Pak untuk meningkatkan itu? Tadi kan saya dengar ada beberapa bagian yang masih perlu diperhatikan, misalnya RPP sudah saya rancang, tapi di lapangan kadang-kadang nah, kira-kira menurut Pak Wahyu untuk strategi selanjutnya supaya itu bisa berjalan dengan baik, istilahnya kan waktu kemarin baru menerapkan satu diferensiasi, ada nggak langkah-langkah lain untuk pengembangan itu? Untuk langkah-langkah yang lain mungkin perlu bentuk variasi atau berkolaborasi dengan yang lain sehingga proses pembelajaran ini anak bisa mengikuti sesuai dengan apa yang kira-kira ada nggak langkah strategi yang lebih itu kan kemarin Pak Wahyu punya pengalaman dalam pembelajaran diferensiasi kaitannya dengan pembelajaran secara langsung. Mungkin Pak Wahyu punya trik-trik atau langkah-langkah untuk mengembangkan itu lagi, ide-ide gitu, yang bisa lebih mengenal, mungkin barangkali boleh saya tambahkan. kemarin kan dari pengelompokan itu berdasarkan kemampuan itu sudah menurut saya sudah baik sih, karena sudah sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus sama bisa semua, tetapi ya ada sisi dari anak itu memiliki minat apel yang lain. Kalau untuk medianya bagaimana? Ada kan trik-trik atau strategi yang Pak Wahyu sampaikan supaya lebih gitu, maksudnya lebih untuk pengembangannya? Selama ini belum memiliki, ya, Berarti masih dengan proses yang sama itu dengan kostum atau yang lebih bisa diminati dengan anak. Kalau menurut
awalnya media yang digunakan Pak Wahyu apakah sudah betul mengena kepada siswa atau belum Pak? Istilahnya bila dibandingkan dengan hasil asesmen penilaian yang Pak Wahyu lakukan dengan media tersebut, apakah sudah menunjukkan hasil bahwa media tersebut berhasil untuk diajarkan ke siswa atau belum? Kalau menurut saya dengan media kemarin sebenarnya sih masih sebenarnya Ya. tapi untuk mencari solusi itu kita masih bertahap bagaimana nanti solusi yang lebih baik lagi. Hanya masih kurang karena untuk mengetahui dengan benar itu masih kurang Kita detail. masih dalam langkah-langkah atau strategi pengembangan Pak. Ini Pak, menurut KHD itu kan siswa kita itu belajar berdasarkan lingkungan di zamannya. Anak sekarang kan berbeda dengan kita dulu ya. Kalau kita dulu kan apa-apa dari buku, sumber informasi, pokoknya buku deh, buku baca. Nah sekarang anak-anak kan dunianya dunia teknologi, anak kecil umur TK pun. Nah itu bagaimana? Kira-kira ada nggak ide dari Pak Wahyu yang berkaitan dengan kondisi atau situasi keadaan di zaman sekarang? Nah, kalau media yang kemarin kita gunakan kan istilahnya masih bersifat otentik, begitu ya. Ada nggak mungkin strategi dari Pak Wahyu supaya media tersebut bisa berdampingan dengan kondisi siswa di zaman sekarang? Untuk media teknologi sekarang yang sudah berkembang itu memang banyak menguntungkan bagi kita untuk bisa mengembangkan metode tadi media yang kita gunakan. Contohnya kemarin dengan poster yang kita cetak, siswa bisa menggunakan poster yang lain yang lebih familiar, lebih mudah didapat dan sesuai. Kalau untuk aksara mudanya itu sendiri tadi yang berkaitan dengan dunia teknologi digital, Untuk aksara muda itu kan digunakan untuk huruf kapital. Jadi di dalam tadi poster itu pasti ada huruf kapital yang digunakan dan dengan karena bahasa sekarang itu bahasa Indonesia, pasti kita mentranslate dulu menjadi poster bahasa Jawa. Nah, nanti dari aksara muda itu kan ada di situ yang berhuruf kapital atau huruf besarnya. berarti ini bisa saya simpulkan nanti area perkembangan yang ingin Pak Wahyu kembangkan yang ingin dilakukan makanya tadi yang kemarin kan media berupa kartu bergambar, berarti masih otentik. Nah itu berarti area pengembangannya ingin melakukan pengembangan pada media dengan cara digital. Itu mungkin langkah-langkahnya yang sesuai dengan kondisi atau keadaan siswa zaman sekarang ya Pak. Karena siswa sekarang kan banyak sekali, tidak banyak sekali malah sudah menjamur, bahkan apa-apa digital. Nah, mungkin ada enggak Pak hambatan yang Pak Wahyu temui di dalam pertama yang otentik itu dulu ya, di dalam perancangan media otentik dengan media yang otentik itu kita kemarin kesulitan dalam pengelompokan itu, pengelompokan dari siswa dari siswa pengelompokan siswa itu nanti kemampuannya seberapa itu yang membuat kita bingung. Ini nanti bisa menjelaskan, mengetahui dan menjelaskan atau hanya bisa menjelaskan atau kita masih bingung. Istilahnya dalam menentukan gambarnya tadi ya, siswanya ini di kelompok ini mudeng enggak gitu istilahnya itu ya. Oh ini mudeng
berarti menentukan medianya berdasarkan pengelompokan itu untuk media otentik ya Pak. Ya. Nah, kira-kira tadi kan ada area pengembangan area yang tadi semula sudah dilaksanakan, kemudian ada pengembangan media yang tadi secara digital ya Pak. Kemudian hambatan membuat media secara otentik tadi sudah dijelaskan saya. Kemudian kira-kira menurut awalnya ada tidak hambatan yang dilakukan untuk merancang media pengembangan itu tadi media yang digital itu? Kira-kira ada hambatannya? Ya, untuk media digital itu kan tadi sudah disampaikan karena media sekarang dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemungkinan dari siswa harus mentranslate terlebih dahulu ke bahasa Jawa atau yang tadi aksara Latin ke aksara Jawa itu seperti itu. Oh, jadi kalau digital itu sendiri Secara nasional. Oh, secara nasional. Iya, Kalau digitalnya itu sendiri kira-kira ada nggak hambatannya? Digitalnya itu sendiri? Kalau untuk digital, anak sekarang malah lebih Pintar ya? pintar sekarang daripada gurunya. Iya, jadi kalau digital Lebih pintar kalau itu memang anak. mungkin kalau untuk membuat poster digital, anak itu tidak menghabiskan 1 jam belajar bisa membuat poster daripada kita harus membuat, merancang dan lain sebagainya. Anak lebih pintar lagi mana? Iya, kalau digital. Iya. Digital itu sendiri ya, Iya. pembuatan medianya itu nggak ada masalah. Iya. Cuma yang bermasalah itu mungkin ada nggak Pak? Itu tadi ya, Iya. translate Translate dari juga jadi ngomong. karena Karena memang kan sekarang secara nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan Latin. nah itu translate ke aksara Jawanya ya. Ke bahasa Jawa, Mhm. baru nanti bahasa Jawa ke Ke aksara Jawa. susah ya. Ya. Hambatannya ya Pak ya. Ya. Pak, untuk tadi ada beberapa hambatan itu Pak. Antaranya hambatan secara otentik tadi ya dari yang sudah dilaksanakan. Tadi saya bacakan kembali kesulitan pengelompokan siswa berdasarkan medianya berarti ya. Dia mampu tidak menerima media tersebut sesuai dengan hitungan sesuai itu ya. Kemudian di area pengembangan secara digital itu ada masalah translate dari bahasa Indonesia karena ketersediaannya itu memang overall bahasa Indonesia untuk di aksara Jawanya ya. Ya. Nah, Pak, untuk strategi untuk mengatasi hambatan itu kira-kira awalnya ada nggak Pak? Yang otentik dulu deh. Karena kita yang media otentik dulu coba strategi untuk mengatasi hambatannya itu kira-kira Pak Wahyu ada nggak? Ya, yang media otentik yang kita sediakan itu kemungkinan dari siswa bisa dengan pesan langsung nanti bisa kita koleksi mana yang bisa kita kembalikan untuk menjadikan tugas selanjutnya atau untuk yang digital Rencana berarti ini ya Pak ya? iya, untuk yang digital dalam pembuatan kita mungkin tidak harus dengan online atau bisa dari guru membuat sebuah iklan yang kita upload sendiri di draft, nanti kita bagikan ke siswa sehingga memang benar-benar dari poster yang kita sampaikan atau kita tugaskan ke siswa itu sudah berubah dari bahasa Indonesia ke Jawa atau dari Latin ke Indonesia. Berarti yang disebut draft itu nanti wujudnya sudah Sudah iklan digital, tapi bahasa Jawa. Mereka dari anak itu bisa mengakses sendiri. Iya, berarti Kita hanya memberikan link. Oh iya. Menurut saya, Pak, ini Pak, kira-kira ada nggak dari tapi kan baca solusi tadi ada pembahasan langsung media, istilahnya supaya Pak Wahyu bisa mengetahui kemampuan anak dengan pembahasan media itu kemampuannya di sini. Iya. Kemudian yang digital tadi rencananya ada penguploadan iklan, tapi bahasanya sudah bahasa Jawa karena yang disediakan di internet bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Ya. Kemudian Pak, menurut Pak Wahyu tingkat keberhasilannya Pak yang ingin saya tanyakan sekarang
antara media tadi penugasan ya, penugasan anak membuat sendiri nih media yang dia dia minati, dia sukai, dia ketahui untuk murid begitu. Kira-kira tingkat keberhasilannya antara solusi yang tadi Pak Wahyu berikan ke saya, media yang anak tadi membuat sendiri dengan Pak Wahyu mengupload iklan kemudian anak transliterasi, kira-kira lebih mengenai apa? Kalau untuk selanjutnya itu lebih praktis, lebih enak kalau kita mengupload, karena dengan sistem kita yang sudah lebih maju teknologinya, mungkin dengan kita mengupload nanti bisa untuk berkelanjutan. Lebih mudah aksesnya. Ya, lebih mudah aksesnya. Untuk penerapan media-media, langkah dan strategi yang kita laksanakan di pembelajaran, istilahnya kan memang benar-benar kita butuhkan ya untuk siswa, dan itu ada di kurikulum ada, dan kebutuhan itu otomatis menjadi kebutuhan yang istilahnya harus kita laksanakan sesuai dengan tupoksi. Nah, kira-kira kapan Pak Wahyu akan melaksanakan pengembangan area tersebut Pak, baik tadi di langkah-langkahnya, kemudian pengembangan medianya tadi yang secara digital itu kan masuk area pengembangan apa? Ya, mungkin secepatnya sehingga di tahun ajaran baru nanti bisa kita gunakan sebagai bahan atau media pembelajaran siswa yang dengan penerapan diferensiasi tadi kita bisa melaksanakan dengan baik. Ya, mungkinkah kalau misalnya tadi ada langkah-langkah yang sudah Pak Wahyu rencanakan, saya harus secepatnya nih, otomatis kan ada faktor pendukung nih Pak untuk melaksanakan rancangan itu tadi ya, istilahnya perbaikan lah ya, pengembangan itu tadi. Bagaimana? Ya, faktor pendukungnya yang agar Pak Wahyu bisa melaksanakan rencana Pak Wahyu itu dengan lebih matang lagi, tingkat keberhasilannya mungkin nanti lebih baik lagi. Mungkin ada faktor pendukung yang ingin Pak Wahyu. Ya, mungkin dari faktor pendukung itu dari teman sejawat, guru yang mungkin bidang studi sama atau dengan guru yang lain nanti yang bisa berkesinambungan, seperti kan di dalam bahasa Jawa itu serumpun dengan bahasa Indonesia, kita bisa berkolaborasi dengan sastra-sastranya ya. Berarti ada langkah-langkah itulah istilahnya ya Pak ya. Nah, itu tadi saya tanda kutip kolaborasi, itu bagus sekali sebetulnya untuk pengembangan diri kita. Nggak mungkin kita mengembangkan diri kita tanpa berkomunikasi, berinteraksi, berkolaborasi dengan orang ya Pak ya. Apalagi tadi saya dengar Pak Wahyu ini berkolaborasi dengan rekan sejawat atau mapel yang sama lah, karena yang menguasai itu. Ya, pasti kan itu. Ya, pasti. Tapi ya bisa juga dengan guru mapel yang lain. Ya, guru mapel lain yang ada hubungannya dengan digital mungkin ya Pak ya. Ya Pak, sebagai tinjauan yang selanjutnya ya Pak ya, ini ada beberapa hal refleksi ya Pak ya. Bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan dari mulai diseminasi pembelajaran diferensiasi, dan ini berarti saya ke Pak Wahyu gitu ya. Kemudian kita melakukan praobservasi, kemarin saya menanyakan dahulu gitu ya, apa ini Pak Wahyu lakukan, strategi media gitu ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran atau apa perasaan Pak Wahyu? Dengan tadi pendampingan ya, dengan pendampingan proses pembelajaran diferensiasi ini ternyata banyak sekali ilmu yang didapatkan. Secara proses pembelajaran menjadi lebih bisa mengena, karena kita memang harus benar-benar tahu bagaimana kemampuan siswa itu, seberapa besar tingkat kesuksesan kita di dalam proses pembelajaran.
kemudian itu kan sudah semuanya dilakukan ya, sudah semuanya diharapkan gitu, sudah dilakukan dan ada harapan juga, ada referensi juga. Kemudian selanjutnya bagaimana saya ingin tahu rencana atau tindak lanjut yang ingin Pak Wahyu lakukan. Nah, mungkin dengan proses pembelajaran seperti ini bisa kita lanjutkan atau malah bisa dikembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Contohnya nih Pak? Ya, mungkin semua seperti guru yang lain bisa dengan menggunakan metode ini sehingga anak-anak itu menjadi senang dalam menerima pembelajaran dan mereka merasa nyaman. Oh, tadi ada guru lain, berarti misalnya Pak Wahyu ingin sekali berbagi pengalaman ya dengan guru lain. Iya. Itu bagus sekali Pak, nanti biar satu ngerembet akhirnya pembelajaran diferensiasi itu dirasakan oleh semua. Itu saya ingin juga seperti itu Pak. Saya berbagi sama Pak Wahyu berbagi dengan guru lain, itu rencana yang sangat bagus itu. Saya malah nggak kepikiran ada jawaban seperti itu dari Pak Wahyu. Ya, kemudian Pak, catatan mungkin barangkali atau saran untuk saya ini sekarang ke saya ya Pak ya, barangkali mungkin Pak Wahyu ada saran misalnya atau sepakat dua kata-kata untuk saya supaya saya tetap mengembangkan juga. Tidak apa-apa, tidak usah pakai pokoknya apa yang ada di benak Pak Wahyu, silakan Pak. Untuk saran ya untuk dalam proses pendampingan saya itu sudah baik. Jadi apa yang disampaikan memang itu solusi bagaimana kita dalam penerapan pembelajaran akan menjadi lebih mudah, lebih menyenangkan dan disukai dengan siswa. Ya. Itu baik. Ya, kedepannya sih saya harapannya bisa berkolaborasi, apalagi Pak Wahyu ini rekan sejawat saya Pak di bahasa Jawa ya. Ya, sama-sama bahasa Jawa. Dan alhamdulillah kemarin waktu semester kemarin kita kolaborasi ya Pak ya di media Pak, media digital itu di kelas 10.5 ya Pak. Ya. Di kelas 10.5. Tapi sistemnya web ya Pak. Sistem Website gitu Pak. Kita buat website aksara Jawa gitu. Jadi satu website itu tulisannya aksara Jawa semuanya. Nah, kita kolaborasi dari kelas ke kelas gitu. Bisa diterima atau tidak ya Pak? Ya. Cuma jadi kendala. Selain digital kan kita kolaborasi dengan seperti pembuatan diary aksara Jawa. Aksara Jawa itu kan memang kenapa kok aksara Jawa yang kita gunakan supaya Jawanya nggak hilang gitu. Nah, ya. Karena ngomong paling istilahnya kan di matematika kan hitungannya lah, ini di bahasa Jawa ini ngomong paling ini aksara Jawa Pak. Bukan bahasanya, kalau bahasa mungkin kita bisa berlatih komunikasi. Tapi kalau aksara kalau nggak dilatih menulis mana nggak terbiasa ya Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Wahyu, ada beberapa masukan buat saya juga. Di hari ini saya begitu banyak mendapatkan pembelajaran bahwa dengan berbagi, istilahnya kita mempunyai pengetahuan jangan dipendam sendiri, jangan dimakan sendiri, istilahnya masih banyak yang harus kita pelajari. Otomatis dengan berbagi ini saya juga sebetulnya mendapatkan pembelajaran buat saya bagaimana cara melayani orang lain dengan baik, melayani siswa dengan baik seperti apa. Kemudian saya juga tahu bahwa bukan hanya sebetulnya dengan media digital ya dapat memenuhi kebutuhan siswa, tetapi dengan media otentik yang sederhana pun Pak Yono kita dapat memenuhi kebutuhan dan minat siswa sesungguhnya Pak ya. Itu hanya satu, yang saya lihat itu satu gambar itu Pak, satu gambar terus tulisannya sederhana Pak. Cuma beliau memasukkan satu saja murdo di sana ya Pak ya. Ini sesuai enggak gitu kok itu sebetulnya. Jadi istilahnya dengan istilah siswa sekarang itu apa-apa sudah dengan teknologi, dengan HP ternyata mampu dipatahkan oleh Pak Wahyu bahwa dengan media sederhana saja itu mampu disandingkan dengan keadaan digital yang sekarang, istilahnya teknologi yang bagus mampu digalakkan dengan media yang itu. Sekarang kan kalau guru-guru yang muda-muda termasuk kayak saya sendiri
sendiri kan apa digital gitu loh Pak. Maksud saya Pak Wahyu itu menghadirkan satu media saja, saya juga medianya cuma segitu saja, tapi siswanya tahu ini enggak sesuai Pak, karena penggunaan aksara muda enggak seperti itu kan Pak. Saya jadi oh iya ya gitu. Jadi terbuka itu mata sama hati saya bahwa penggunaan media yang sederhana, tetapi siswa itu mampu sesuai dengan kemampuan anak ya tadi ya Pak ya, sesuai dengan kemampuan anak, atau hasilnya juga mampu mengembangkan kemampuan anak tentang aksara muda itu melalui dimulai. Itu pelajaran sebetulnya buat saya juga Pak. Jadi istilahnya kesimpulannya yang saya dapatkan dari saya ikut dengan pendampingan Pak Wahyu di dalam kelas, kemudian coaching ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa sesungguhnya bukan teknologi yang keren, bukan bagus atau tidak bagusnya media yang kita gunakan, tetapi media kita itu mampu tidak diterima oleh siswa. Itu bahkan menurut saya langkah terobosan Pak yang bagus untuk dikembangkan. Berarti Pak Wahyu saya simpulkan mampu memahami kemampuan siswa kita. Tidak selamanya di SMA 1 sesi ini seperti disandingkan dengan SMA Aceh gitu, mungkin seperti itu. Tapi dengan menyuguhkan media itu bahkan sederhana sekali, tapi siswanya mampu ya. Menurut saya itulah diferensiasi. Diferensiasi itu sendiri kan istilahnya sesuai dengan kebutuhan siswa Pak, bukan perbedaan itu bukan, tapi mampu diterima oleh kemampuan siswa masing-masing. Barangkali dengan digital dia malah nggak bisa gitu loh, itu kan ada siswa yang beragam. Itu pelajaran yang saya dapatkan di pembelajaran supervisi akademik ini Pak. Selain monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran, saya lihat juga di situ ada beberapa catatan ya Pak ya. Di RPP itu Pak sudah menyantumkan catatan ini Pak ya dari hasil aktivitas yang kemarin. Di RPP kemarin ada secara lengkap itu Pak Wahyu dari motivasi, dari langkah-langkah sampai refleksi. Tapi mungkin karena kelalaian kita lah kalau di lapangan seringkali lupa gitu ya. Motivasi jangan lupa disampaikan kepada siswa kita, karena biar bagaimanapun guru memberikan support kepada orang. Saya kalau misalnya semangat ya aku sih seneng ya itu istilahnya gampang gitu lah ya. Kemudian jangan lupa untuk refleksi pembelajaran, itu juga penting. Tapi untuk langkah-langkah saya kira kemarin sudah sesuai gitu dengan kemampuan anak loh ya, bukan berarti medianya jelek, nggak ada istilah media jelek. Kemudian untuk tidak lanjut, saya tadi juga sudah diantaranya mengembangkan media ya, tidak meninggalkan, berarti tidak meninggalkan yang otentik itu tadi ya, tapi melakukan area pengembangan dengan media digitalisasi. Kemudian tadi saya mendengarkan juga berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, matkul bahasa Jawa, kemudian guru lain ya yang sesuai dengan sampai saya seperti itu. Sudah. Terima kasih sekali Bu Pak Wahyu. Kesempatan ini kita sudah melaksanakan utama kita dan masalah
pembelajaran dari kegiatan pasaran pembelajaran yang kemarin bisa dilaksanakan. Terima kasih sekali sudah melaksanakan dengan baik. Dan maaf mengganggu punya Wahyu. Terima kasih mendukung kegiatan kita, utamanya kegiatannya kita. Itu dalam rangka LSPP itu kan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ini salah satu bagian dari nanti menjadi pemimpin pembelajaran itu diantaranya sudah bisa. Baik, terima kasih. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf apabila tidak kekurangan. Bisa kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Selamat bertugas.